Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Axel 04. Untuk video kali ini kita akan mereview soal timnas. Jadi untuk beberapa hari ini kan timnas itu sudah dibentuk oleh pelatih baru, ya. Dibentuk oleh pelatih baru, Kluivert, penggantinya Sintayong gitu. Jadi untuk pelatih baru ini dia memanggil pemain-pemain baru. Mungkin ada beberapa pemain-pemain yang digunakan zamannya Sintayong. Ini ada beberapa juga pemain naturalisasi. Ada juga pemain Liga 1 yang baru saja dipakai namanya untuk timnas. Siapa saja yang masuk ke line up atau yang dipanggil, yuk kita review sekarang juga. I got so much fucking design on right now. Jadi gini teman-teman, untuk pemain-pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas kita saat melawan Australia dan Bahrain, ya, ini sangat penting. Ini sangat penting karena apa? Karena untuk melaju ke Piala Dunia 2026, ya, itu pastinya kita harus bisa mencuri poin di dua laga ini. Jadi supaya kita melaju ke Piala Dunianya itu lebih mulus gitu loh. Ya, setidaknya memperingan untuk maju ke Piala Dunia 2026. Jadi kalau timnas kita itu menang di saat melawan Australia atau sama Bahrain itu kita menang semua. Jadi di pertandingan berikutnya itu kita cukup waspada aja nih. Kalau bisa menang ya alhamdulillah gitu. Itu ya. Untuk pemain-pemain yang dipanggil itu setahu saya masih ini dipakai atau tidaknya kan saya nggak tahu ya. Yang penting ini saya hanya menginfokan. Ini ada beberapa pemain yang dipanggil sama pelatih baru Kluivert, dan ada beberapa pemain yang digunakan saat zamannya Sintayong gitu. Jadi untuk yang pertama, ini saya sebutkan dari penjaga gawang aja ya. Itu kalau dari penjaga gawang, ini timnas kita akan menggunakan Maarten Paes. Itu penjaga gawang utama gitu. Tapi yang disayangkan ini kan Maarten Paes kan juga sudah terkena akumulasi kartu kuning baru 1 kali. Jadi kalau kita tidak ada pengganti buat Maarten Paes saat ya, kita kan nggak menginginkan 2 kartu kuning ya, atau bahkan kartu merah gitu. Itu seharusnya pengganti Maarten Paes itu juga harus padan gitu. Jadi kita sudah nggak main-main saat membentuk timnas saat melawan Australia dan Bahrain. Posisi pertama kiper diisi sama Maarten Paes gitu. Ini klubnya kayaknya sih FC Galles ya. FC Galles. Terus yang kedua Nadeo Argawinata. Ini posisi kiper kedua diisi sama Nadeo. Ini dari klub Borneo FC gitu. Terus yang ketiga ini kiper timnas, ini sangat disukai sama Sintayong nih, zamannya Sintayong. Ini Hernando Ari. Itu dari Persebaya Surabaya gitu. Zamannya Sintayong selalu pakai
Hernando, karena yaitu dia masih muda, refleksnya bagus. Alhamdulillah untuk pencapaian yang dicapai Hernando saat menjaga gawang timnas itu alhamdulillah dia sangat perfect, minim sekali kesalahan-kesalahan. Untuk posisi atau formasi yang digunakan pelatih Kluivert itu bisa di 5-4-1 juga bisa, 4-4-2 juga bisa, atau yang sering digunakan timnas kita itu 3-5-2. Itu paling sering itu. Tapi di zamannya Sintayong itu sudah berubah, zamannya Kluivert ini mungkin akan berubah lagi. Soalnya apa? Soalnya karakter mereka kan ke Eropa. Jadi tolak pemikirannya tuh formasi Eropa. Nggak mungkin menggunakan formasi 3-5-2. Jadi lebih modern lagi gitu. Untuk yang pertama, untuk posisi penjaga gawang, kalau menurut prediksi saya ini pelatih Kluivert ini memakai 4-5-1 teman-teman. 4-5-1. Formasi 4-5-1 akan digunakan saat melawan Australia. Gitu. Untuk posisi penjaga gawang yang pasti akan diisi oleh Maarten Paes. Posisi penjaga gawang akan diisi Maarten Paes. Terus bek kiri akan diisi Verdonk. Terus bek kanan akan diisi Dix. Dan tengah akan diisi Mes sama Jai. Itu posisi pertahanan, itu mereka akan mengisi posisi itu semua. Terus kita lanjutkan lagi posisi di tengah. Ini ada Haye sama Joy sama J. Itu mereka dipasangkan untuk gelandang bertahan mungkin ya. Mungkin menurut saya bagusnya untuk gelandang bertahan supaya Tom Haye itu bisa membuat ritme yang ya intinya lebih tenang di permainan tengah gitu. Biar bisa berkembang dan melihat permainan lebih enak dan akurat gitu. Terus tengahnya lagi ada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini akan diletakkan sebagai gelandang serang. Kalau menurut saya itu akan diletakkan gelandang serang Marcelino supaya bisa menusuk pertahanan atau pergerakannya kan lebih mudah, jadi kan lebih gesit gitu. Terus yang di penyerang kanan itu ada Eliano. Ini sangat muda juga. Ini zamannya Sintayong sudah dipanggil tapi jarang dipakai. Mungkin kali ini zamannya pelatih di bawah pelatih Kluivert ini akan digunakan. Terus ada Rafael Struijk, itu bisa digunakan untuk menyerang juga. Posisi kiri itu Rafael, yang kanan Eliano. Untuk striker itu akan dipasangkan oleh Rami. Oleh Rami akan sebagai penyerang atau striker atau ujung tombak supaya mencetak gol lebih baik. Finishingnya biar lebih ada. Ya udah teman-teman, cukup sekian video ini saya buat. Semoga kalian bisa menonton, diambil positifnya aja. Jangan lupa subscribe, like, komen yang baik-baik supaya channel kami lebih berkembang. Channel Axel 4 lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, semoga kalian diberi kesehatan selalu, kelancaran, keberkahan selalu. Terima kasih teman-teman. Salam sepak bola.